Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, salam sehat, sukses, dan bahagia. Bertemu lagi dengan kami, tim BK SMK Bisma Kersana. Bagaimana dengan belajarmu di masa pandemi ini? Masih terkontrol dengan baikkah? Oke, kali ini kita akan belajar tentang materi manajemen waktu. Tujuan layanan ini disampaikan agar kalian sebagai peserta didik dapat menerapkan manajemen waktu dalam belajar dan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Silahkan simak baik-baik materi berikut ini. Untuk mengakali waktu yang terbatas, pelajar perlu kemampuan manajemen waktu. Kemampuan ini sangat bermanfaat terutama saat belajar agar lebih efektif. Bagi peserta didik, masa sekolah yang sangat sibuk adalah masa SMK. Karena selain belajar semua mata pelajaran, mereka harus mengerjakan tugas-tugas. Belajar untuk menjalani tes atau ujian, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, dan bersosialisasi. Banyak siswa merasa kewalahan menghadapi padatnya jadwal mingguan. Jika kamu mengalami hal ini, jangan khawatir. Kamu bisa menjadi siswa berprestasi dan menjalani masa SMK yang menyenangkan jika mampu mengatur waktu dengan baik. Maka dari itu, berikut ini tips yang wajib diperhatikan dalam manajemen waktu. Yang pertama, melakukan penilaian terhadap kegiatan yang sudah dilakukan dan hitunglah waktu yang dibutuhkan. Dalam hal ini, kamu bisa menganalisis bagaimana caranya kamu memanfaatkan waktu selama satu hari. Caranya, catatlah kegiatanmu lengkap dengan waktunya di sebuah buku dan lihatlah total waktu yang digunakan untuk setiap kegiatan. Misalnya, kamu akan menonton televisi selama 1 jam. Setelah itu, kamu akan belajar selama 2 jam, dan seterusnya. 2. Menetapkan tujuan. Hal yang terpenting yang dapat kamu lakukan untuk mengelola waktu yaitu menetapkan tujuan, baik itu harian, mingguan, bulanan, tahunan, dan jangka panjang. Ingat, tetapkan tujuan yang realistis dari kegiatan yang akan kamu lakukan, karena hal tersebut dapat memacu diri kamu agar tidak menunda kegiatan. 3. Tetapkan prioritas. Sebelum menetapkan jadwal, buatlah kegiatan yang sangat prioritas dan harus dilakukan sesegera mungkin. Karena tidak semua tujuan yang sudah kamu buat akan sama pentingnya. Fokus pada tujuan yang sangat penting menurut kamu dan kerjakan tujuan lainnya secara sekunder. Mungkin kamu bisa membuat daftar-daftar kegiatan A, B, dan C, di mana dalam daftar A merupakan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dan begitu penting. Apabila tidak dilakukan, maka akan merugikan kamu. Misalnya seperti tugas yang deadline. Kemudian daftar B merupakan kegiatan yang sifatnya ingin kamu lakukan pada hari ini, dan jika tidak dilakukan, maka hal tersebut tidak masalah. Misalnya, kamu ingin berbicara dengan teman dekat melalui telepon. Kemudian daftar C merupakan kegiatan yang sifatnya ingin kamu lakukan, tetapi setelah kamu menyelesaikan semua kegiatan daftar A dan B. Apabila kegiatan di daftar C tidak dilakukan, hal itu akan baik-baik saja. Misalnya, kamu berencana untuk melihat toko buku, namun belum ada kesempatan, maka kegiatan tersebut tidak akan menimbulkan kerugian untuk diri kamu sendiri. 4. Membuat jadwal.
Kamu akan membuat prioritas terhadap kegiatan dalam hari-hari tertentu. Setelah itu, kamu akan melakukan kegiatan sesuai prioritas. Misalnya, kamu akan belajar bahasa Inggris kapan? Lalu, hari apa kamu akan mengingat kembali, mempelajari kembali materi matematika yang sudah pernah dipelajari sebelumnya? Lalu, tanggal berapa akan berlatih mengerjakan soal-soal latihan? Kapan kamu berbelanja kebutuhan? Jangan lupa, buatlah jadwal beberapa relaksasi dan rekreasi untuk tubuh kamu. 5. Membuat jadwal kegiatan yang paling produktif. Maksudnya adalah tetapkan sebuah jadwal yang mendorong kamu menjadi paling produktif di waktu-waktu tertentu. Misalnya, waktu paling produktif pada siang hari, maka hari ini di siang hari kamu akan mengerjakan tugas bahasa Indonesia dan mempelajari kembali materinya. Selain itu, kamu akan merapikan kembali rak buku dan menyusun buku berdasarkan mata pelajaran. Nah, jadwalkan sebanyak mungkin kegiatan yang bisa dilakukan di waktu paling produktif tersebut. 6. Membuat durasi waktu dalam melakukan suatu kegiatan. Misalnya, kamu akan mengerjakan tugas dari sekolah. Lalu, kamu dapat membuat durasi waktunya, seperti tugas akan selesai dikerjakan selama 1 jam. Lalu, bagilah waktu menjadi ke dalam beberapa kelompok, yaitu 15 menit pertama, kamu membaca dan memahami soal yang akan dijawab. Kemudian sisanya, yaitu 45 menit, kamu akan menjawab soal tersebut. 7. Berani menolak ajakan orang lain. Apabila kamu sudah menentukan jadwal dan tidak bisa ditunda, kamu harus berani katakan tidak jika ajakan tersebut tidak mendesak dan tidak ada kaitannya dengan jadwal yang sudah kamu susun. Tapi usahakan sampaikan penolakan dengan baik dan bijaksana tanpa menimbulkan kesalahpahaman. 8. Berikan waktu untuk istirahat. Jika tubuhmu merasa lelah, maka beristirahatlah untuk dirimu sendiri. Karena kamu telah bekerja keras, jangan menganggap ini membuang waktumu. Ingat, tubuhmu pun perlu istirahat. 9. Berhentilah berpikir apa yang akan kamu lakukan pada hari ini. Kuncinya, lakukan saja. Karena terkadang solusi terbaik untuk menghentikan sebuah penundaan yaitu berhenti menunggu kapan harus mengerjakan ini dan itu. Kerjakan saja seefisien mungkin. Minta bantuan teman apabila kamu membutuhkan diskusi dalam sebuah kegiatan yang akan dikerjakan. Demikian materi dari kami. Memang ada banyak cara untuk melakukan manajemen waktu. Cara-cara tadi semoga bisa membantu kamu untuk mengelola waktu agar menjadi lebih efektif. Selamat mencoba, semoga sukses ya. Namun, jika nantinya ada yang mengalami kesulitan, silahkan konsultasikan dengan kami. Kami siap membantu. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.